Tapi nggak tahu kenapa nih kan Pak, banyak banget oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membakar lahan yang ada di Papua. Hey guys, what's up? Kembali di channel gua dan ya. Oke guys, jadi pada video kali ini ya kan Pak, gue bakal ngebahas lagi nih kan Pak. Kali ini tuh gue gak bakal bahas tentang ramalan-ramalan ataupun Habib Rizik ataupun apa itu semacamnya ya kan Pak. Karena sini gue akan bahas yang lebih penting ya kan Pak, di mana hutan Papua tuh dibakar ya kan Pak. Aduh parah benar sih gitu ya kan Pak. Papua tuh sumber daya alamnya tuh sangat banyak gitu ya kan Pak. Bahkan kalau kalian tahu Gunung Sriwijaya yang di Papua atau Gunung Sanjaya gue lupa gitu kan Pak, itu adalah tempat salju satu-satunya di Indonesia ya kan Pak. Habis itu nggak ada lagi tuh, cuma di situ doang ya kan Pak. Tapi kenapa nih kan Pak, kok banyak hutan-hutan yang di sana tuh dibakar-bakar dan ya banyak banget oknum-oknum tidak bertanggung jawab ya kan Pak. Dan menurut gua ini harus ditrendingkan ya kan Pak, karena kasihan juga gitu dengan orang-orang yang di sana yang mencari duit yang sehari-harinya masih tergantungan gitu ya kan Pak. Nah oke, video udah mulai nih kan. Ini dia nih, di balik kebakaran hutan Papua. Nih parah bener sih anjir, siapa sih yang ngebakar gitu, tega bener sih gitu ya kan. Dugaan terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja di lahan konsesi milik Korindo bermula dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Forest Stewards Council atau FSC, sebuah lembaga pengawas dan sertifikasi secara sengaja dong, parah yang menerima anjir. pengaduan dari Mighty Earth, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada kerusakan lingkungan atas Iya loh, dugaan parah bener pelanggaran loh. yang dilakukan oleh Korindo. Laporan Mighty Earth ini juga telah dipublikasikan pada tahun 2016. Mighty Earth resmi melaporkan Korindo ke FSC pada bulan Juni 2017. Menyusul laporan tersebut, dibentuklah tim investigasi pada bulan September 2017. Tim bentukan FSC datang ke Papua, Indonesia dan melakukan investigasi sepanjang bulan November hingga Desember 2017. Setahun kemudian, tepatnya pada Juli 2018, tim investigasi menyusun laporan Berarti untuk melibatkan investigasi. tenaga ahli. Juni 2000 jalankan, Korindo diputuskan meski kebakaran hutan yang masif dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Iya sih, masyarakat itu masih banyak banget ya kan Pak tentang hak asasi manusia yang tidak terpenuhi gitu. Karena ya Papua gitu, pemerintah tuh kayaknya tuh cuek banget sih dengan Papua, kenapa sih gitu. adat. Namun, tuduhan atas pembakaran hutan tidak terbukti. Ya Allah, parah bener sih, udah jelas-jelas dibakar dan gak mau mengakui, itu parah gitu anjir. Kasihan loh main di sono loh. Kami memastikan bahwa bisnis kelapa sawit yang kami lakukan di Papua kami laksanakan sesuai dengan prinsip yang terbaik, prinsip manajemen. Sesuai dengan prinsip gimana sih ya kan Pak, lu tahu sendiri kan, kemarin gue juga sempat lihat videonya yang orang asli Papua yang dia menangis-nangis, yang dia bilang kenapa sih orang pada jahat banget gitu tentang apa tuh kepada Papua gitu, kayak hutan dibakar-bakarin dan ditanami oleh kelapa sawit, kenapa sih gitu. Gue bener-bener sedih loh, gue jadi kepikiran, oh iya bersyukur kita tinggal di sini gitu. Ya lu nanam aja gitu, tapi jangan sampai kayak dibakar-bakar juga hutannya gitu. Kasihan loh Pak, orang-orang di sana loh yang masih bergantungan gitu. PT Tuna Sawah Erma Blok A, PT Tuna Sawah Erma Blok B, PT Berkat Cipta Abadi, PT Papua Argo Lestari, dan PT Dongin Prabawa. Hasil investigasi Forensic Architecture melalui citra satelit menunjukkan pola kebakaran yang disengaja di salah kan satu wilayah disengaja nih konsesi kan. Korindo, yaitu PT Dongin Prabawa. Ini kalau nggak salah dari Korea Di gitu ya antara kan Pak. tahun 2012 hingga 2015 terdapat kenaikan titik api di wilayah tersebut. Ya Allah, parah bener sih, yang seharusnya hutan menjadi lebat seharusnya dibakar dong oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang tidak mau disalahkan, udah jelas salah gitu ya kan Pak. Gambar ini menunjukkan Mikir gitu ya kan titik Pak api tentang antara rakyat-rakyat wilayah yang PT di sono Dongin yang masih Prabawa dan PT berpegantungan Indonesia. gitu. Dari kedua gambar ini menunjukkan adanya perbedaan titik api antara kedua perusahaan tersebut, Ya di mana titik Allah. api di wilayah Dongin Prabawa lebih banyak dari titik api di wilayah PT Indonesia. Dari citra satelit yang dipublikasikan oleh Forensic Architecture, dari tahun 2012 hingga 2015 ada peningkatan titik api di hampir semua lahan konsesi milik Korindo. Namun, hal ini dibantah oleh Louis Leonevna,
General Manager Palm Oil Division Korindo Group, yang menyatakan Lagi-lagi dibantah dong Pak, udah jelas-jelas salah nih kan Pak. Kenapa sih gitu? Lu kalau salah nggak mau mengakui gitu, banyak banget alasannya gitu ya kan Pak. Paling benci itu enggak hutan gua. di tahun 2015 tidak hanya terjadi di lahan konsesi milik Korindo, namun juga terjadi di wilayah Taman Nasional di Papua. Waduh, Taman Nasional Papua juga Komitmen kena dong. Korindo atas pembukaan hutan dan pengelolaan yang bertanggung jawab ditunjukkan dengan adanya sertifikasi ISPO, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil System yang diraih perusahaan tersebut. Waduh, Selain itu, pada tanggal Kasian loh, 21 Pak. Februari 2017, Korindo melakukan moratorium atas pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. kelapa Moratorium sawit ini lagi diterapkan nih kan Pak. untuk semua anak perusahaannya. Kasian loh bener loh orang-orang di menurut sana data yang loh. dihimpun oleh Auriga dengan bersumber Global Forest Watch, di tahun yang sama, PT Papua Argo Lestari, salah satu anak perusahaan Korindo, masih melakukan kegiatan deforestasi. Lalu bisa lihat sendiri seluas nih kan lebih Pak, dari dibakar 1.000 semua dong hektar. lahannya dong. Kalau melihat tahunnya memang di Papua Argo Lestari ini masih ada indikasi deforestasi ya, di tahun 2017, tapi ini baru data di desktop gitu ya. Perlu apa? Aduh, perlu parah ada sih, anjir. lapangan yang bisa membuktikan ini, tapi indikasi Oke. Ya lagian gimana sih gitu, lu pada nggak kasihan gitu ya kan Pak tentang masyarakat Papua yang masih berpegantungan gitu. Kok lu tega banget sih gitu membakar lahan yang ada di Papua. Sebenarnya tuh hutan di Papua, di Kalimantan tuh bagus ya kan Pak. Bahkan kalau nggak salah Kalimantan tuh dijuluki dengan jantung dunia karena saking banyaknya hutan di sana dan lebatnya hutan di sana ya kan Pak. Tapi nggak tahu kenapa nih kan Pak, banyak banget oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ya tebang-tebang asal, terus pembakaran hutan. Paling jijik banget sih gua pembakaran hutan ya kan Pak. Selain merusak lingkungan tuh juga bikin polusi loh Pak, kan parah juga sih gitu polusi. Makanya suka bikin kabut tuh, kabut di mana gitu nggak berhenti tuh gara-gara pembakaran gitu ya kan Pak. Oke guys, mungkin video untuk hari ini cuman segitu aja dan video ini kan berakhir.